Halo semuanya, Shalom, kembali lagi bersama saya, yaitu perkenalkan nama saya Cecilia Erika, saya dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 23412045. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dengan judul Perilaku dalam Organisasi dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Topik ini sangat penting karena perilaku manusia di dalam organisasi berpengaruh besar terhadap aktivitas sistem pengendalian yang diterapkan perusahaan. Melalui materi ini, kita akan mempelajari bagaimana sikap, motivasi, dan interaksi individu maupun kelompok dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen atau SPM, perilaku manusia menjadi salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan sistem. Sebuah sistem yang baik sekalipun tidak akan efektif jika perilaku individu dan kelompok dalam organisasi tidak mendukungnya. Oleh karena itu, memahami perilaku organisasi berarti memahami bagaimana manusia berpikir, bersikap, dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan pengolahan perilaku yang tepat, manajer dapat menciptakan sistem pengendalian yang tidak hanya mengatur tetapi juga memotivasi. Nah, jadi perilaku dalam organisasi atau organizational behavior adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok berperilaku di lingkungan kerja. Ilmu ini membantu manajemen memahami reaksi karyawan terhadap kebijakan, sistem pengendalian, dan perubahan organisasi. Dalam konteks sistem pengendalian manajemen, perilaku organisasi digunakan untuk menilai sejauh mana anggota organisasi mau bekerja sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan memahami perilaku ini, manajer dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan serta sistem pengendalian agar lebih efektif dan manusiawi. Nah, adapun hubungan perilaku dan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen berfungsi sebagai alat untuk memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Namun, efektivitas sistem ini sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia di dalamnya. Jika individu merasa sistem tersebut adil, transparan, dan memotivasi, maka mereka akan menunjukkan perilaku positif. Sebaliknya, jika sistem dianggap kaku atau tidak manusiawi, perilaku negatif seperti resistensi dan penurunan kinerja bisa muncul. Artinya, pengendalian yang baik harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial, bukan hanya prosedur. Adapun tujuan mempelajari perilaku organisasi dalam sistem pengendalian manajemen. Tujuan utama mempelajari perilaku organisasi dalam sistem pengendalian manajemen adalah untuk memahami dan mengarahkan perilaku manusia agar sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa tujuan spesifiknya antara lain, yang pertama, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian. Yang kedua, menumbuhkan motivasi kerja dan rasa memiliki terhadap organisasi. Lalu yang ketiga, yaitu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar bagian. Dan yang keempat, yaitu mengurangi konflik serta menumbuhkan kerjasama tim. Lalu yang terakhir, yaitu mendorong perilaku yang mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Nah, yang pertama, perilaku seseorang di tempat kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Antara lain, yang pertama faktor individu, yaitu kepribadian, motivasi, nilai, sikap, dan emosi.
Lalu yang kedua yaitu faktor kelompok, yaitu gaya kepemimpinan, hubungan kerja, dan waktu komunikasi. Lalu selanjutnya ada faktor organisasi, yaitu struktur kerja, budaya organisasi, sistem penghargaan, dan pengendalian. Lalu yang terakhir yaitu kombinasi faktor ketiga ini membentuk cara seorang bertindak dan bereaksi terhadap kebijakan manajemen. Nah, peran manajer dalam mengolah perilaku, manajer tidak hanya berfungsi sebagai mengontrol, tetapi juga sebagai pembentuk perilaku positif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan manajer adalah yang pertama yaitu memberikan contoh perilaku yang etis dan profesional. Lalu yang kedua yaitu menjalin komunikasi yang terbuka dengan bawahan. Lalu memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi. Selanjutnya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan inklusif. Selanjutnya, memberikan pelatihan agar karyawan memahami pentingnya sistem pengendalian. Lalu yang terakhir, dengan demikian manajer berperan sebagai pemimpin sekaligus motivator. Nah, contoh kasusnya yaitu sebuah perusahaan menerapkan sistem evaluasi kinerja berbasis target atau manajemen by objectivities. Awalnya, beberapa karyawan menolak karena merasa target terlalu berat. Namun, setelah dilakukan sosialisasi dan pemberian insentif yang adil, karyawan menjadi lebih termotivasi dan produktif. Hasilnya, peningkatan kinerja dan sistem pengendalian berjalan dengan baik. Kasus ini membuktikan bahwa perubahan perilaku dapat memperkuat efektivitas sistem pengendalian. Nah, jadi perilaku dalam organisasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan sistem pengendalian manajemen. Sistem yang baik tidak hanya bergantung pada prosedur dan struktur, tetapi juga pada perilaku manusia yang menjalankannya. Ketika individu dan kelompok memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran, maka pengendalian manajemen akan berjalan efektif. Sebaliknya, perilaku negatif dapat menghambat kinerja dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, manajemen harus mampu menciptakan budaya kerja yang mendorong perilaku positif agar sistem pengendalian berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Nah, demikian sedikit penjelasan saya mengenai perilaku dalam organisasi. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Melalui pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa perilaku individu dan kelompok sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian manajemen. Sikap positif seperti disiplin, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab uh, merupakan kunci utama agar sistem pengendalian berjalan dengan baik dan tujuan organisasi dapat tercapai. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan diterapkan dalam dunia kerja maupun kehidupan organisasi di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih dan shalom. Bye-bye.